Salam saudara-saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara-saudaraku berada. Kembali bersama dengan saya mengajak saudara-saudara sekalian untuk merenungkan firman Tuhan. Jadi ketika kita membaca Matius 25 ayat 12, kenapa Yesus berkata, "Aku tidak mengenal kamu. Aku tidak mengenal kamu." Kenapa? Padahal Yesus Allah. Kenapa orang itu tidak kenal? Bukankah Allah itu mengenal siapapun juga, sampai dalam hati dan pikiran, dalam jiwanya, dalam pikiran orang itu. Kenapa dikatakan tidak mengenal? Artinya kamu bukan umatku, bukan umat yang menyembah aku, maksudnya begitu. Tidak kenalnya bukan karena tidak maha tahu, tetapi kamu bukan umat yang menyembah aku, kira-kira begitu. Ya, untuk bisa dikenal Yesus, yang pertama harus percaya kepada Yesus Kristus saja. Ya, untuk bisa dikenal Yesus, yang pertama harus percaya kepada Yesus Kristus saja. Itu ada di 2 Timotius 3 ayat 15. Berkata demikian, "Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun orang engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus." Jadi keselamatan itu hanya iman kepada Yesus Kristus. Kalau iman kepada Yesus Kristus berarti kita yang dimuliakan, diagungkan, ditinggikan, disembah, bahkan berdoa kepada siapa, saudara? Imannya kepada Yesus Kristus. Harusnya kepada Yesus Kristus. Makanya dikatakan, "Aku tidak mengenal," karena dia tidak beriman kepada Yesus Kristus, walaupun paham Alkitab atau bawa pelita, ya, di perikop Matius 25 ayat 1 sampai 13. Yang kedua, dibaptis secara benar Alkitabiah. Jadi untuk dikenal itu harus dibaptis secara Alkitabiah, itu yang benar. Yohanes 3 ayat 15. Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Jadi Matius 25 ayat 1 sampai 13 itu berkata tentang masuk kerajaan surga, kerajaan Allah. Ya. Yang pertama harus percaya, ada iman kepada Yesus Kristus. Dua, harus dibaptis secara benar. Ya. Baptis secara benar, contohnya begini, saudara. Contoh ya. Kisah Rasul 2 ayat yang 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Ya. Untuk bisa dikenal Yesus kelak ketika penghakiman terakhir, untuk masuk dalam kerajaan surga atau kerajaan Allah, perlu dibaptis dengan benar secara Alkitabiah. Dan dibaptis Roh Kudus, yang baptis Yesus sendiri. Makanya Yesus kenal 5 gadis bijaksana dan tidak mengenal 5 gadis bodoh. Yang dikenal tentunya dia yang beriman kepada Yesus Kristus, dibaptis secara benar. Ya. Yang ketiga, kerjakan keselamatan. Mengerjakan keselamatan di Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih di
masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Mengerjakan keselamatan. Apa itu? Contoh mengerjakan keselamatan itu apa? Filipi 2 ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tidak bernoda sebagai anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi untuk bisa masuk kerajaan surga atau kerajaan Allah itu ternyata bagi orang-orang yang tidak tercela. Yang tidak cerah apanya sih? Imannya. Iman kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Tidak bercacat. Yang bercacat apanya? Imannya tidak bercacat, tidak bercampur dengan iman-iman pada ilah-ilah lain, ya. Makanya dikatakan hanya beriman kepada Yesus Kristus saja. Jadi imannya harus kepada Yesus Kristus. Dibaptis secara benar, Alkitabiah, mengerjakan keselamatan. Kemudian jangan lakukan dosa maut. 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17. Namun yang murtad lagi tidak mungkin diperbarui sekali lagi sedemikian, sehingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi jangan murtad, supaya kelak dikenal Yesus. Kalau murtad kan berarti meninggalkan, menyangkal, ya. Contoh kata, dulunya percaya, menyembah Yesus, kemudian tidak percaya lagi, meninggalkan. Itu murtad namanya. Itu tidak bakal dikenali Yesus ketika nanti masuk dalam kerajaan kekekalan, yaitu kerajaan Allah atau kerajaan surga. Tidak bisa. Yang kelima, turuti firmanku dan tidak menyangkal aku. Ku itu Yesus, ya. Ku itu Yesus, bukan turuti firmannya, enggak. Tidak menyangkal dia, enggak. Aku turuti firmanku, tidak menyangkal aku, ya. Wahyu 3 ayat 8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal aku. Tidak menyangkal Yesus, menuruti firman-Nya. Kemudian yang keenam, kelak mati dalam Kristus. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Demikian kata firman Tuhan. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi yang mati dalam Kristus, ya. Matinya harus dalam Kristus, saudara. Mati dalam iman kepada Yesus Kristus. Bukan iman kepada Bapa, bukan iman kepada Yahweh, bukan iman kepada siapapun. Imannya kepada Kristus. Berarti Yesus Kristus, ya. Jadi apa yang kita tunggu, saudara? Supaya kita dikenal Yesus kelak, ya. Yang pertama, harus percaya kepada Yesus saja. Jangan percaya kepada yang lain, ya. Kemudian dibaptis secara benar, Alkitabiah. Baptisnya dalam nama Yesus Kristus maksudnya. Kerjakan keselamatan, Filipi 2 ayat 12. Kenapa dikatakan kerjakan keselamatan? Kita mengerjakan keselamatan yang setelah kita terima itu supaya iman kita tidak bercacat dan tidak bernoda, supaya ketika Dia datang kita tidak bingung, ya. Tidak ternoda dengan iman-iman kepada ilah lain. Supaya kita ketika Dia datang masih ada iman di bumi, iman kepada Yesus Kristus, bukan kepada yang lain. Jangan lakukan dosa maut. Salah satunya
jangan murtad lagi. Kita sudah beriman pada Yesus ya, terus tetap pada Yesus, jangan murtad lagi. Turuti firman-Ku dan tidak menyangkal aku. Jangan menyangkal Yesus. Ya. Jangan menyangkal Yesus, Saudara. Kalau ada menyangkal, kita menyangkal, tidak dikenal Yesus nanti. Kelak mati dalam Kristus. Jadi yang keenam adalah harus mati dalam Kristus yang bisa masuk dalam kerajaan Allah. Jadi ketika kita mati masih beriman kepada Yesus Kristus. Apa yang disampaikan kiranya memberkati saudara-saudara. Haleluya. Amin.